Tidak semua hal dalam hidup harus dipaksakan. Tidak semua pintu harus dibuka dengan kekerasan. Ada kedamaian dalam menerima. Ada kebijaksanaan dalam melepaskan. Selamat datang di Senandika Filsafat. Ruang sunyi bagi jiwa yang lelah mencari pegangan. Di tengah dunia yang terus bergerak. Di sini, kita tidak mengajarkan cara menguasai dunia, tapi cara menguasai diri. Kita belajar dari filsafat Stoik bahwa banyak penderitaan muncul bukan karena dunia menolak kita, tapi karena kita terlalu memaksa. Dunia tunduk pada keinginan kita. Marcus Aurelius pernah menulis, sesuaikan dirimu dengan kehidupan yang telah diberikan. Itu bukan ajakan untuk menyerah, tapi untuk berdamai dengan realitas, dengan waktu, dengan keterbatasan. Lewat Senandika ini, mari kita latih keheningan dalam batin. Sebab kedamaian sejati tak datang dari kemenangan atas orang lain, tapi dari kebijaksanaan untuk tidak memaksakan apapun yang memang tak bisa kita kendalikan. Poin pertama, hidup tidak butuh tekanan, tapi keseimbangan. Seperti senar pada alat musik, hidup hanya menghasilkan harmoni ketika ditegangkan secukupnya. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu longgar. Di tengah dunia yang memuja kecepatan, memuja hasil, dan memuja pencapaian yang keras kepala, kita seringkali lupa satu hal. Hidup bukanlah perlombaan, tapi perjalanan. Kita bukan mesin yang dirancang untuk bekerja tanpa henti. Kita adalah makhluk hidup, dengan batas, dengan ritme, dengan napas, yang kadang butuh jeda. Tapi sayangnya, budaya hari ini membentuk kita menjadi sosok yang terus menekan diri. Kita diajari bahwa diam adalah kemunduran, bahwa istirahat adalah kelemahan, dan bahwa hidup harus selalu didorong maju, apapun biayanya. Kita pun menjadi terbiasa memaksa diri untuk terus produktif. Bahkan ketika tubuh sudah lelah dan jiwa kehilangan arah, kita memaksa hubungan agar tetap utuh. Walau komunikasi sudah rapuh, kita memaksa karier untuk terus naik, padahal nilai-nilai kita diam-diam sedang dikorbankan. Kita memaksa diri untuk kuat, padahal yang kita butuhkan mungkin hanya duduk dan menangis sejenak. Stoikisme, filsafat yang lahir dari ketenangan dan perenungan, justru mengajak kita untuk melakukan hal yang sebaliknya. Bukan menolak kerja keras, tapi menolak tekanan yang buta. Bukan anti-ambisi, tapi anti-obsesi yang tak terkendali. Hidup, kata para Stoik, harus dijalani dengan akal budi. Dan akal budi tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Epictetus mengajarkan bahwa kita hanya bisa mengendalikan dua hal, pikiran dan tindakan, bukan hasil, bukan keadaan, bukan dunia. Maka, mengapa kita terus memaksa hasil, jika bahkan bukan kita yang memegang kendalinya? Mengapa kita harus terbakar oleh ambisi, jika ternyata damai lebih mungkin dicapai lewat kasem? Lihatlah alam pohon, tidak memaksa dirinya untuk tumbuh cepat. Sungai tidak menolak bebatuan di jalannya. Bahkan matahari pun tahu kapan harus terbit dan kapan tenggelam. Segala sesuatu berjalan dengan iramanya sendiri. Dan dari situlah keindahan muncul. Mengapa kita, yang merupakan bagian dari alam itu sendiri, malah menolak ritme yang natural ini? Mengapa kita begitu takut untuk pelan, untuk diam, untuk seimbang? Keseimbangan bukan bentuk kemalasan. Justru, di dalam keseimbangan, kita bisa melihat dengan lebih jernih. Kita bisa memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya desakan dari luar. Kita bisa mencintai tanpa menggenggam. Kita bisa bekerja tanpa membakar diri. Kita bisa berjalan jauh tanpa harus kehabisan napas di tengah jalan. Seperti seorang pemanah, kita perlu menarik busur dengan tegangan yang tepat. Jika terlalu lemah, anak panah tak akan meluncur. Tapi jika terlalu kuat, tali akan putus. Hidup pun begitu. Ia butuh ketegangan, tapi ketegangan yang proporsional. Ia butuh energi, tapi juga butuh jeda. Ia butuh semangat, tapi juga kesadaran kapan harus melepaskan. Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah karena terus menekan dirimu sendiri, berhentilah sebentar. Bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali menemukan keseimbangan. Karena hidup yang terlalu dipaksakan justru akan jauh dari ketenangan. Dan dari ketenanganlah kebijaksanaan muncul. Mungkin kamu tidak perlu lebih kuat. Mungkin kamu hanya perlu lebih seimbang. Poin 2. Biarkan yang belum siap tetap menjadi proses. Tidak semua yang ditanam harus segera tumbuh. Tidak semua yang diinginkan harus segera datang. Sebab, kehidupan bukanlah tentang kecepatan, tetapi tentang kesiapan yang matang. Kita hidup di zaman yang tak sabar, di mana segalanya harus instan, segera, dan kalau bisa, sekarang juga. Kita dipacu untuk cepat mencapai kesuksesan. Cepat menemukan pasangan, cepat menemukan jati diri, cepat menyembuhkan luka, seolah-olah waktu adalah musuh.
dan menunggu adalah bentuk kegagalan. Padahal, yang tidak kita sadari adalah sesuatu yang belum siap, jika dipaksakan, akan rusak. Seperti buah yang dipetik terlalu awal. Ia tidak akan manis, justru getir. Rumah yang dibangun tergesa, fondasinya rapuh, dan suatu hari pasti akan runtuh. Kita sering terjebak dalam keinginan untuk segera. Kita ingin segera dimengerti, segera dicintai, segera berhasil. Namun, hidup memiliki hukumnya sendiri. Dan salah satu hukum kehidupan yang abadi adalah ini. Segala sesuatu memiliki waktunya. Para filsuf Stoik memahami ini dengan sangat dalam. Mereka tidak terjebak dalam obsesi hasil. Mereka lebih menghargai proses. Mereka tahu bahwa hal-hal besar tidak datang melalui paksaan, tapi melalui ketekunan, kesabaran, dan penerimaan terhadap ritme alam. Marcus Aurelius menulis, "Waktu adalah sungai peristiwa. Segera setelah satu hal terlihat, ia tersapu dan digantikan oleh hal lain." Hidup ini bergerak, berubah, dan berkembang sesuai waktunya. Dan tugas kita bukanlah untuk memaksa arusnya, tapi untuk berenang bersamanya. Apa yang belum siap, bukan berarti gagal. Ia hanya sedang ia sedang dibentuk, diproses, dimatangkan. Seorang bayi tidak bisa dipaksa dewasa. Sebuah luka tidak bisa dipaksa sembuh. Hati yang hancur tidak bisa dipaksa bahagia. Maka, biarkanlah proses itu berlangsung. Biarkan luka tetap menjadi luka, sampai ia menjadi pelajaran. Biarkan rindu tetap menjadi rindu, sampai ia menemukan arah. Biarkan diri kita tetap tidak tahu, sampai pemahaman muncul lewat perjalanan. Mengapa kita selalu takut untuk menunggu? Mengapa kita menganggap ketidaksiapan sebagai kelemahan? Barangkali karena kita dibentuk oleh dunia yang tidak memberi ruang untuk lambat. Kita takut terlihat tertinggal. Kita takut dianggap gagal. Tapi pertanyaannya, oleh siapa? Dan atas standar siapa? Hidup bukan perlombaan. Ia adalah proses. Dan seperti bunga yang hanya mekar pada musimnya, hidup pun akan membawa kita ke tempat yang tepat saat kita benar-benar siap. Maka, jika hari ini kamu merasa masih belum tahu arah hidupmu, tak mengapa. Jika kamu merasa belum pulih dari luka yang lama, tak apa-apa. Jika kamu belum bisa mencintai lagi, belum bisa percaya lagi, belum bisa berdamai lagi, itu pun tidak masalah. Kamu tidak gagal. Kamu sedang tumbuh. Kamu sedang dalam proses. Ingatlah, air yang jernih tidak terbentuk dalam gelombang. Ia lahir dari kesabaran, dari waktu, dari keheningan. Maka jangan terburu-buru ingin jadi siap hanya karena orang lain tampak lebih dulu sampai. Kadang yang cepat tiba, cepat pula menghilang. Tapi yang tumbuh perlahan, ia menetap. Biarkan yang belum siap tetap menjadi proses. Hargai waktu yang dibutuhkan untuk matang. Karena dari proses yang utuh, lahirlah pribadi yang kuat. Bukan karena ia dipaksakan, tapi karena ia dibentuk oleh kesadaran, bukan tekanan. Poin ketiga, biarkan hidup mengalir seperti sungai. Hidup, seperti sungai, tidak pernah diam. Ia mengalir, membawa kita melewati lekuk-lekuk waktu membusu luka, mengantarkan kita pada tempat yang belum pernah kita duga. Tapi hanya mereka yang mau ikut mengalir, yang akan sampai dengan tenang. Kita sering mengira bahwa hidup ini harus dikendalikan secara total, bahwa kita harus tahu kemana arah semuanya. Kita harus punya peta, tujuan, dan jalan pintas. Kita menolak ketidakpastian, menolak perubahan, menolak rintangan. Dan ketika arus hidup berubah arah, kita panik, seolah kita tersesat. Namun, apakah sungai pernah tersesat? Sungai tidak pernah berjalan lurus. Ia berliku, berkelok, dan kadang menghantam batu. Tapi ia tidak pernah berhenti. Ia mengalir. Dan justru disitulah keindahannya. Dalam alirannya, ia menerima bentuk-bentuk yang tidak ia rencanakan. Ia tidak memaksa. Ia menyesuaikan. Ia menyerah. Bukan karena kalah, tapi karena ia bijak. Stoikisme mengajarkan kita prinsip dasar ini. Jangan melawan arus kehidupan, tapi berjalanlah bersamanya. Bukan karena kita pasrah, melainkan karena kita sadar bahwa tidak semua hal harus dilawan. Tidak semua hal harus sesuai keinginan kita. Banyak hal justru menjadi lebih jernih ketika kita berhenti menggenggamnya terlalu erat. Epictetus berkata, "Jangan menginginkan agar segala sesuatu terjadi sebagaimana yang kau kehendaki, tapi kehendaklah agar segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya." Disitulah letak kebebasan batin. Disitulah letak damai yang sejati. Tapi kita hidup di dunia yang mengagungkan kontrol. Kita diajarkan sejak kecil untuk mengatur hidup, menentukan arah, menguasai nasib. Kita lupa bahwa banyak hal besar justru datang bukan dari kontrol, melainkan dari keterbukaan.
cinta yang tumbuh tanpa paksaan, pekerjaan yang datang dari kejujuran, pertemuan yang terjadi dari keheningan. Semua itu adalah buah dari keterbukaan terhadap arus kehidupan, bukan hasil dari upaya paksa yang penuh kegelisahan. Bayangkan seseorang berdiri di sungai dan berusaha menghentikan alirannya dengan tangan kosong. Ia akan lelah, ia akan kecewa. Tapi orang yang bijak akan membuat perahu. Ia tidak menentang air, ia bersahabat dengannya. Ia tidak menolak arah sungai, ia mempelajarinya. Dan dengan begitu, ia bisa sampai lebih jauh. Dengan tenaga yang lebih ringan, kita pun demikian. Ketika kita berhenti memaksa hidup agar selalu sesuai rencana, kita memberi ruang bagi hal-hal baru untuk masuk. Kita belajar untuk berjalan dalam ketidakpastian, tanpa kehilangan diri. Kita belajar bahwa tidak semua kesulitan harus ditaklukkan dengan kekuatan. Kadang, justru dengan kelenturan, kita bisa melewati yang paling keras sekalipun. Lihatlah bambu yang membungkuk di terpa angin. Ia tidak patah. Ia mengikuti arah angin, tapi tetap kembali tegak. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia fleksibel. Dan kekuatan yang fleksibel adalah kekuatan yang bertahan paling lama. Hidup adalah sungai. Ia akan terus mengalir, dengan atau tanpa izin kita. Pertanyaannya, apakah kita akan terus melawannya, atau kita belajar untuk mengalir bersamanya? Maka, jika hari ini kamu merasa hidupmu tidak sesuai rencana, ingatlah, mungkin memang bukan kamu yang harus mengatur arah sungai. Mungkin kamu hanya perlu mendayung dengan tenang, sambil mempercayai bahwa arus ini, betapapun anehnya, sedang membawamu ke tempat yang benar. Poin keempat, menerima bukan berarti menyerah. Ada keberanian dalam bertindak, tapi ada kebijaksanaan dalam menerima. Keduanya bukan lawan, tapi dua sisi dari jiwa yang telah dewasa. Kita hidup dalam budaya yang menjunjung tinggi perlawanan. Kita diajari bahwa menerima adalah tanda kelemahan. Bahwa jika kita tidak melawan, maka kita kalah. Maka jadilah kita manusia yang gelisah, selalu ingin memperbaiki, mengubah, dan melawan segala sesuatu yang tidak sesuai harapan. Tapi, apakah semua yang tidak sesuai harus diperangi? Apakah setiap ketidaksempurnaan harus diluruskan? Apakah kehidupan selalu bisa dipaksa mengikuti rencana? Para filsuf Stoik tidak melihat dunia dengan kacamata pertarungan terus-menerus. Mereka tidak meyakini bahwa kita harus memenangkan segalanya. Justru sebaliknya, mereka mengajarkan bahwa ada kekuatan luar biasa dalam penerimaan. Amor fati, kata mereka, cintailah takdirmu, bahkan bagian yang pahit, bahkan bagian yang tidak kau inginkan. Bagi mereka, menerima bukan berarti berhenti berjuang, tapi tahu kapan perjuangan itu menjadi sia-sia. Tahu kapan melanjutkan, justru akan menggerus kedamaian. Tahu bahwa tidak semua pertarungan perlu dimenangkan, sebab tidak semua medan perang adalah panggilan hidup kita. Menerima adalah seni memahami realitas apa adanya. Ia bukan bentuk kekalahan, tapi bentuk keberanian untuk memeluk dunia dengan segala ketidaksempurnaannya. Ia adalah tindakan batin yang lembut, namun dalam kelembutannya tersimpan keteguhan yang tak tergoyahkan. Seringkali kita menolak kenyataan karena kita terikat pada harapan. Kita menginginkan agar sesuatu tetap bertahan, padahal sudah retak. Kita berharap seseorang tetap tinggal, padahal ia sudah pergi dalam diam. Kita ingin tubuh kita sekuat dulu, padahal usia sudah menunjukkan batas. Dalam penolakan itu, kita menderita. Kita tersiksa bukan oleh kenyataan, tapi oleh pertentangan kita terhadap kenyataan. Epictetus berkata, ketika kamu terganggu oleh sesuatu, yang mengganggumu bukanlah peristiwa itu sendiri, tapi pandanganmu tentangnya. Artinya, seringkali luka kita bukan datang dari hidup itu sendiri, tapi dari cara kita memaksa hidup agar tidak berubah. Maka menerima, dalam stoikisme, bukanlah sikap pasif. Ia adalah tindakan aktif untuk berdamai. Ia adalah bentuk tertinggi dari rasionalitas manusia, mengakui batas, dan tetap memilih untuk hidup dengan penuh martabat. Menerima bukan berarti kita tidak bertindak, tapi kita bertindak dengan sadar bahwa hasil akhirnya bukan milik kita. Kita menanam, tapi tidak bisa memaksa hujan. Kita mencintai, tapi tidak bisa memaksa dibalas. Kita berjuang, tapi tidak bisa mengatur bagaimana dunia merespons. Justru dari sana, lahirlah kebebasan. Ketika kita tidak lagi terikat pada hasil, kita menjadi ringan. Ketika kita berhenti melawan realitas, kita bisa berjalan lebih jauh. Kita menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Kita membuka pintu untuk hal-hal yang lebih baik, yang mungkin belum kita bayangkan. Maka, jika hari ini kamu merasa letih karena terus memaksa, coba tanyakan pada dirimu, apakah ini perjuangan yang bijak, atau hanya penolakan yang tak rela? Apakah aku masih berjuang karena cinta, atau karena takut kalah?
Apakah aku perlu melawan? Atau sudah saatnya menerima? Ingatlah, tidak semua kapal harus dilayarkan. Tidak semua jalan harus diteruskan. Tidak semua impian yang patah adalah akhir. Kadang, dengan menerima kenyataan, kita justru membuka jalan bagi diri kita untuk tumbuh, untuk matang, dan untuk benar-benar hidup. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti memilih tenang ketika dunia mengajarkan kita untuk terus melawan. Dan dalam ketenangan itulah, kita menemukan diri kita yang sesat. Poin kelima, kehilangan kendali adalah ilusi, bukan kegagalan. Kita tidak pernah benar-benar kehilangan kendali. Kita hanya lupa bahwa sejak awal, kita memang tak pernah mengendalikan segalanya. Dalam hidup, salah satu ketakutan terdalam manusia adalah kehilangan kendali. Kita ingin tahu kemana arah hidup akan membawa kita. Kita ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Karier, hubungan, kesehatan, bahkan cuaca hari ini. Kita merasa aman jika kita bisa mengontrol semuanya. Namun, apa jadinya ketika yang kita kendalikan justru tidak berjalan sesuai harapan? Kita menyebutnya kegagalan. Kita menganggapnya sebagai bukti bahwa kita tidak cukup hebat, tidak cukup disiplin, atau tidak cukup cerdas. Padahal, stoikisme mengajarkan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Bahwa kehilangan kendali bukanlah kegagalan, melainkan ilusi yang pecah. Sebuah pengingat bahwa sedari awal, kendali penuh atas dunia luar memang bukan milik kita. Epictetus, dalam pengajaran yang sederhana namun tajam, membagi dunia ke dalam dua wilayah, yang di bawah kendali kita dan yang tidak. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran, niat, dan tindakan kita. Sementara hasil, reaksi orang lain, bahkan tubuh kita sendiri, adalah wilayah yang di luar kendali. Namun, apa yang sering kita lakukan? Kita menaruh harapan terbesar justru pada wilayah yang tak pernah kita kuasai. Kita berharap orang lain selalu memahami kita. Kita ingin semua keputusan membawa hasil yang sempurna. Kita ingin dunia tunduk pada logika kita. Dan ketika semua itu tak berjalan, kita merasa kehilangan kendali. Tapi benarkah kita kehilangannya? Atau kita hanya merasa kehilangan ilusi yang selama ini kita peluk erat? Kita merasa gagal saat orang yang kita cintai pergi. Padahal mencintai tak pernah berarti memiliki. Kita merasa gagal ketika proyek besar tak berjalan sesuai rencana. Padahal kita sudah memberikan usaha terbaik. Kita menyalahkan diri sendiri ketika hidup berubah arah. Padahal hidup memang bergerak di luar prediksi. Kehidupan adalah sungai yang deras, bukan jalan lurus yang bisa kita tata. Ia bergerak, ia berubah, ia memaksa kita untuk menyesuaikan diri. Dan dalam stoikisme, kebijaksanaan lahir ketika kita belajar berdamai dengan arus itu, tanpa kehilangan pijakan kita sendiri. Marcus Aurelius, kaisar yang juga filsuf, pernah menulis, "Sesuaikanlah hidupmu dengan alam semesta." Ia tidak bicara soal menyerah. Ia bicara soal bijaksana. Karena hanya orang yang bijak yang bisa berdiri tenang di tengah kekacauan. Bukan karena ia mengendalikan badai, tapi karena ia tahu badai tidak pernah benar-benar menyentuh jiwanya. Kita tidak perlu mengendalikan segalanya untuk hidup dengan damai. Kita hanya perlu mengendalikan diri kita, cara berpikir kita, cara merespons, cara menjaga nilai. Disitulah kekuatan kita yang sejati. Jadi, jika hari ini kamu merasa hidup di luar kendali, berhentilah sejenak. Lihat kembali ke dalam. Tanyakan pada dirimu, apa yang masih bisa aku jaga? Mungkin tidak banyak, tapi satu hal pasti, kamu masih bisa menjaga sikapmu. Kamu masih bisa memilih ketenangan alih-alih kepanikan. Kamu masih bisa bersikap baik, walau dunia berlaku keras. Itulah kendali sejati. Kendali yang tidak tergantung pada hasil, tidak bergantung pada orang lain, dan tidak bisa dicabut oleh keadaan. Dan di saat kamu menyadari bahwa yang selama ini kamu anggap kegagalan hanyalah lepasnya, sebuah ilusi, di sanalah kamu menemukan kedewasaan. Kamu tidak gagal, kamu justru sedang kembali pada realitas. Dan hanya dari realitaslah kebijaksanaan bisa tumbuh. Maka tenanglah, kamu tidak perlu menguasai segalanya, kamu hanya perlu menguasai dirimu sendiri. Karena dalam dunia yang terus berubah, itulah satu-satunya kendali yang tak akan pernah hilang. Poin ke-6. Waktu bukan milik kita. Kita tidak memiliki waktu, kita hanya dipinjamkan sebentar olehnya. Maka jangan memaksanya. Gunakanlah dengan bijak, bukan dengan gelisah. Dalam kehidupan modern, kita tumbuh dengan gagasan bahwa waktu adalah milik pribadi. Kita merencanakan 5 tahun ke depan. Kita menjadwalkan karier, pernikahan, bahkan kebahagiaan. Kita mengejar target waktu, memaksakan pencapaian
agar sesuai dengan usia, lalu merasa gagal jika tidak sesuai dengan rencana. Namun, bukankah itu semua adalah konstruksi kita sendiri? Waktu tidak pernah tunduk pada keinginan kita. Ia berjalan sebagaimana mestinya. Tenang, tak tergesa, tak peduli siapa yang mencoba mempercepat atau memperlambatnya. Ia tidak bisa disimpan, tidak bisa dibeli kembali. Ia hanya bisa dijalani, dan kemudian berlalu, tanpa pernah menoleh. Stoikisme memandang waktu bukan sebagai properti pribadi, melainkan sebagai bagian dari hukum alam. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memahami kefanaan lebih dalam daripada kebanyakan orang, berkata, "Hidupmu adalah apa yang terjadi saat ini, bukan masa depan yang kau rencanakan. Bukan masa lalu yang kau sesali." Itu bukan ajakan untuk pasrah, melainkan pengingat bahwa waktu adalah arus besar yang tidak bisa kita kendalikan. Namun bisa kita selami dengan kesadaran penuh. Tapi hari ini, kita hidup dengan gelisah. Kita membandingkan waktu kita dengan milik orang lain. Kita terburu-buru, ingin jadi sukses di usia muda, jadi mapan sebelum usia 30, jadi bahagia sebelum terlambat. Kita menekan diri sendiri karena merasa waktu tidak cukup. Padahal, justru karena waktu terbataslah, kita diminta untuk hidup dengan lebih sadar, bukan lebih panik. Ada orang yang menikah di usia 25 dan merasa hampa di usia ke-35. Ada yang baru menemukan panggilannya di usia 50 dan hidup lebih utuh daripada mereka yang sejak muda terlihat berhasil. Waktu tidak menjanjikan keadilan, ia hanya memberi ruang. Dan bagaimana kita hidup dalam ruang itulah yang menentukan maknanya. Epictetus, dalam ajarannya yang jernih, tidak pernah menyuruh kita mengatur waktu dengan keras. Ia justru menyuruh kita mengatur pikiran. Karena waktu bukan milik kita, tapi cara kita menghidupinya. Itulah yang berada dalam kendali. Maka jangan buru-buru menilai hidupmu hanya karena kamu terlambat menurut standar dunia. Dunia punya jamnya sendiri, tapi jiwamu pun punya irama yang tak bisa dipaksakan. Banyak orang ingin waktu berjalan sesuai keinginan mereka. Mereka ingin cepat dalam hal yang lambat, dan lambat dalam hal yang seharusnya cepat. Mereka ingin kesembuhan segera, padahal luka jiwa butuh waktu. Mereka ingin kepastian sekarang, padahal hidup seringkali bicara lewat ketidakpastian. Tapi semakin kita memaksa waktu, semakin kita kehilangan momen yang seharusnya kita jalani dengan hadir. Ada saatnya kita perlu berhenti, bukan karena kita menyerah, tapi karena kita sadar waktu bukan alat untuk ditekan. Ia adalah anugerah yang harus dihayati. Ia bukan milik kita. Maka jangan bertindak siola-iola. Kita bisa mempercepat nasib atau menunda ujian. Kita tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah ini. Menjalani hari ini dengan penuh. Menjadi hadir dalam setiap langkah. Menjadi manusia yang utuh, bukan manusia yang terburu. Dan jika hari ini kamu merasa tertinggal, merasa belum sampai, atau merasa waktu berjalan terlalu cepat, tarik napas. Mungkin kamu tidak terlambat. Mungkin kamu hanya sedang belajar untuk tidak memaksa waktu menuruti kehendakmu. Karena waktu bukan milik kita. Tapi, kedewasaan adalah, dan dari kedewasaan itulah, lahir kemampuan untuk berdamai. Bukan hanya dengan waktu, tapi dengan diri sendiri. Poin ke-7. Apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita. Tak semua keinginan perlu dipenuhi, karena tidak semua yang tampak indah dari kejauhan benar-benar membawa kebaikan ketika digenggam. Sejak kecil kita diajari untuk bermimpi setinggi langit, untuk mengejar keinginan tanpa ragu. Kita tumbuh dalam budaya yang menjunjung tinggi ambisi, dorongan untuk mendapatkan lebih, meraih lebih, menjadi lebih, seolah-olah setiap keinginan adalah panggilan suci yang harus dijawab. Namun, dalam keheningan filsafat, kita belajar hal yang berbeda, bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah hal yang baik, dan tidak semua yang baik bagi kita datang dari hal yang kita inginkan. Stoikisme mengajarkan disiplin terhadap keinginan. Ia tidak membunuh harapan, tapi ia menyaringnya. Keinginan harus dipenuhi, tapi semua keinginan harus diuji. Apakah ini lahir dari nilai atau dari nafsu, dari kebutuhan batin, atau dari desakan ego? Banyak dari kita menginginkan sesuatu karena dunia mengajarkan kita untuk menginginkannya. Kita menginginkan kekayaan karena dunia mengagungkan materi. Kita menginginkan pengakuan karena takut tak dilihat. Kita menginginkan pasangan bukan karena cinta, tapi karena takut sendiri. Tapi keinginan yang lahir dari ketakutan bukanlah penuntun yang bijak. Ia bisa menyesatkan. Epictetus berkata, "Jangan berdoa agar segala sesuatu berjalan sesuai keinginanmu. Berdoalah agar kamu menginginkan apa yang memang berjalan sebagaimana mestinya." Inilah bentuk kematangan spiritual.
ketika kita tidak lagi mengukur hidup dari terpenuhinya keinginan, tapi dari selarasnya kita dengan kebijaksanaan. Kita ingin banyak hal, tapi tak sadar bahwa keinginan itu bisa menjadi jebakan. Kita menginginkan pekerjaan prestisius, tapi lupa bahwa ia datang dengan stres yang menggerus jiwa. Kita menginginkan cinta yang membara, tapi lupa bahwa api yang terlalu panas bisa membakar, bukan menghangatkan. Kita menginginkan hidup yang sibuk dan penuh arti, tapi malah kehilangan waktu untuk memahami diri sendiri. Kadang, yang kita anggap sebagai kebaikan, justru membawa kita jauh dari ketenangan. Kadang, apa yang kita sebut kesuksesan, malah membuat kita asing terhadap diri sendiri. Dan hanya dengan kejernihan pikiran, yang lahir dari perenungan, bukan paksaan, kita bisa melihat mana yang benar-benar bernilai. Filsuf Stoik tidak mengajak kita memusuhi keinginan, tapi mereka mengajak kita bertanya lebih dalam. Mengapa aku menginginkan ini? Apakah ini sejalan dengan nilai-nilai kebajikan? Ataukah ini hanya cermin dari kekosongan yang tak mampu kuterima? Karena sejatinya, kebebasan bukan ketika kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau, tapi ketika kita tidak diperbudak oleh keinginan yang tidak perlu. Maka, jika hari ini kamu merasa gagal karena belum mendapatkan apa yang kamu inginkan, bertanyalah kembali. Apakah yang kuinginkan itu benar-benar baik untukku? Ataukah hanya bayangan semu yang kutangisi karena hilang? Ada hal-hal yang tidak diberikan padamu, bukan karena semesta tidak adil, tapi karena ia terlalu mencintaimu untuk membiarkanmu mendapatkan sesuatu yang belum siap kamu tanggung. Ada pintu yang tertutup bukan karena kamu ditolak, tapi karena arahmu sedang dibelokkan dari jurang yang tak kamu lihat. Dan dalam perenungan itu, kita belajar bahwa melepaskan keinginan bisa menjadi awal dari kedamaian. Bahwa mencintai hidup apa adanya, tanpa syarat yang dipaksakan, justru membebaskan kita dari penderitaan yang tak perlu. Apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita, tapi apa yang baik untuk kita, jika dijalani dengan kesadaran dan keikhlasan, akan membawa kita pada versi diri yang utuh. Bukan yang penuh dengan pencapaian luar, tapi yang damai di dalam. Poin ke-8. Mengendalikan bukan berarti menguasai segalanya. Pengendalian diri bukanlah kekuasaan atas dunia, melainkan keteguhan di tengah dunia yang tak bisa kita kuasai. Kita tumbuh dengan anggapan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dapat dikendalikan sepenuhnya. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, ingin keadaan selalu stabil, ingin orang-orang bertindak seperti yang kita harapkan, ingin hidup tunduk pada garis lurus yang kita gambar dengan keyakinan penuh. Namun, seperti yang diajarkan oleh para filsuf Stoik, kendali sejati bukanlah tentang mengatur segalanya. Kendali sejati adalah tentang membedakan mana yang bisa kita atur dan mana yang harus kita lepaskan. Epictetus menyampaikan dengan sangat sederhana namun mendalam. Ada hal-hal yang berada dalam kekuasaan kita, dan ada hal-hal yang tidak. Di antara dua kutub itulah hidup manusia berjalan. Dan celakanya, penderitaan muncul ketika kita mencoba mencampur-adukan keduanya. Kita mencoba mengendalikan perasaan orang lain. Kita ingin pasangan selalu mengerti, teman selalu setia, keluarga selalu mendukung. Kita ingin pekerjaan kita dihargai, mimpi kita difasilitasi, dan segala upaya kita dihormati. Tapi dunia bukan panggung yang tunduk pada skenario pribadi kita. Dan ketika kenyataan tidak sejalan dengan harapan, kita menyebutnya kegagalan. Kita menyalahkan diri sendiri. Kita menyebut hidup tidak adil, padahal bukan hidup yang tidak adil, melainkan harapan kita yang terlalu mutlak. Mengendalikan bukan berarti menggenggam segala hal. Justru semakin kita merasa harus menguasai semuanya, semakin kita kehilangan diri sendiri. Karena hidup bukan medan perang yang harus dimenangkan, tapi proses yang harus dihayati dengan kebijaksanaan. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi pasif. Ia tidak menyuruh kita berhenti berusaha. Justru, ia mendorong kita untuk bertindak penuh keberanian, tapi keberanian yang tahu batas. Keberanian yang sadar bahwa nilai sebuah tindakan tidak ditentukan oleh hasil, tetapi oleh niat dan cara kita melakukannya. Kita bisa berusaha keras, tapi tidak bisa memaksa hasil. Kita bisa mencintai dengan tulus, tapi tidak bisa menjamin akan dicintai kembali. Kita bisa memimpin dengan bijak, tapi tidak bisa memaksa semua orang untuk setuju. It's real. Dan dari pengakuan terhadap realitas itu, muncullah kekuatan. Bayangkan seseorang yang berdiri di tepi pantai, mencoba menahan ombak dengan tangannya. Ia akan lelah, kecewa, dan tenggelam dalam kekecewaan. Tapi orang bijak akan mempelajari arus, menyesuaikan langkah, dan tahu kapan harus diam, kapan harus mendayung. Itulah kendali yang bijak.
bukan menolak arus, tapi menari bersamanya, mengendalikan diri sendiri, emosi, pikiran, reaksi. Itulah wilayah kekuasaan kita. Di sanalah letak kemerdekaan yang sejati. Karena tidak ada kekuasaan sebesar orang yang mampu tetap tenang dalam badai. Bukan karena ia bisa menghentikan badai, tapi karena ia tahu bahwa badai bukan urusannya. Dan jika hari ini kamu merasa hidupmu berantakan karena sesuatu tak berjalan sesuai rencana, tarik napas sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah ini karena aku tidak berusaha? Atau karena aku sedang mencoba menguasai sesuatu yang memang bukan dalam kendaliku? Jika jawabannya yang kedua, maka belajarlah untuk melepas. Karena melepaskan bukan bentuk kekalahan, tapi bentuk kedewasaan. Dan justru dari sana, kendali batin mulai tumbuh. Kita tidak perlu menguasai dunia untuk hidup dengan damai. Kita hanya perlu menguasai diri sendiri. Dan dari penguasaan atas diri itulah, kita akan menemukan bahwa kekuasaan terbesar dalam hidup bukanlah kontrol atas segala hal, melainkan ketenangan di tengah hal-hal yang tak bisa kita kontrol. Poin ke-9. Tidak semua hal butuh reaksi cepat. Reaksi yang terlalu cepat seringkali bukan cermin kebijaksanaan, tapi pantulan dari kegelisahan. Dalam diam yang terjaga, justru lahir keputusan yang matang. Zaman kita adalah zaman percepatan. Setiap notifikasi harus segera dijawab. Setiap komentar harus segera ditanggapi. Setiap peristiwa harus segera mendapat opini. Seolah-olah nilai seseorang ditentukan dari seberapa cepat ia merespons dunia, bukan seberapa dalam ia memahaminya. Namun, jika kita hening sejenak dan mengamati hidup dengan mata filsafat, kita akan melihat bahwa tidak semua hal dalam hidup layak mendapat reaksi, apalagi reaksi yang terburu-buru. Karena banyak dari luka, penyesalan, dan kesalahpahaman dalam hidup lahir bukan dari tindakan jahat, tapi dari tindakan yang terlalu cepat, terlalu terburu, dan terlalu emosional. Stoikisme, yang lahir dari semangat untuk membimbing jiwa menuju kedewasaan, menekankan pentingnya jeda, bahwa sebelum kita merespons dunia, kita perlu kembali kepada diri, mengamati pikiran, menakar emosi, dan memastikan bahwa reaksi kita bukan sekadar luapan, melainkan pantulan dari nilai dan kesadaran. Marcus Aurelius pernah menulis, ambil waktu sejenak untuk tetap diam ketika dunia tampak mendesak. Dalam diam itu, kamu akan menemukan sudut pandang yang lebih jernih. Diam, dalam stoikisme, bukan pelarian. Ia adalah bentuk kekuatan. Karena hanya jiwa yang kokoh yang mampu menunda reaksi, sementara dunia menuntut keputusan. Tapi masyarakat hari ini tidak sabar dengan diam. Kita didorong untuk cepat menyalahkan, cepat menghakimi, cepat bereaksi, seolah keterlambatan dalam bicara adalah tanda ketertinggalan. Padahal, dalam banyak kasus, justru keterlambatanlah yang menyelamatkan kita dari keputusan yang salah. Kita terlalu cepat membalas pesan dalam kemarahan, terlalu cepat memutuskan hubungan dalam luka, terlalu menyesali sesuatu yang sebenarnya belum selesai. Padahal, mungkin jika kita memberi waktu untuk merenung, untuk merasakan, untuk memikirkan ulang, hal-hal itu bisa berbeda. Reaksi yang cepat seringkali lahir dari ego. Ego yang merasa terancam. Ego yang ingin mempertahankan citra. Ego yang nyaman dengan ketidakpastian. Tapi jiwa yang dewasa tahu bahwa tidak semua serangan harus dibalas. Tidak semua komentar perlu diklarifikasi. Tidak semua kesalahpahaman wajib diluruskan sekarang juga. Mengambil jeda bukan berarti lemah. Mengulur waktu bukan berarti takut. Justru dalam jeda itulah kita memberi ruang bagi pikiran untuk mengendap, bagi emosi untuk reda, dan bagi kebijaksanaan untuk berbicara. Karena kebenaran tidak selalu hadir dalam suara paling keras atau keputusan paling cepat. Ia seringkali muncul dalam keheningan yang penuh kesadaran. Bayangkan seseorang berdiri di tengah badai, lalu memutuskan arah tanpa melihat. Ia akan tersesat. Tapi orang bijak akan duduk, menunggu badai reda, lalu berjalan dengan tenang. Dunia kita hari ini butuh lebih banyak orang yang mampu duduk dalam badai. Bukan karena mereka takut bergerak, tapi karena mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk melangkah. Maka jika hari ini kamu merasa terdesak untuk segera bereaksi, cobalah tarik napas. Duduklah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah ini reaksi yang bijak? Atau hanya luapan dari kegelisahan yang belum sempat kudengar dengan jernih? Kita tidak bertugas menjawab semua hal dalam hidup ini dengan segera. Kita hanya bertugas menjaga diri agar tidak kehilangan arah karena terburu. Karena yang tergesa belum tentu tepat, dan yang lambat belum tentu tertinggal. Dalam dunia yang bising, keheningan bisa menjadi revolusi. Dan dalam dunia yang mendesak, diam
bisa menjadi bentuk tertinggi dari kendali diri. Poin ke-10. Kebijaksanaan adalah tahu kapan harus melepas. Tidak semua yang kita genggam adalah milik kita. Tidak semua yang kita pertahankan layak untuk terus dijaga. Ada saatnya, kebijaksanaan mengajarkan kita bukan untuk memegang erat, tapi untuk melepaskan dengan tenang. Banyak dari kita tumbuh dengan ajaran bahwa mempertahankan adalah bukti kekuatan. Kita diajari bahwa ketekunan adalah kunci keberhasilan, bahwa menyerah adalah aib, dan melepas adalah kekalahan. Maka kita belajar menggenggam, bertahan, terus mencoba. Bahkan pada hal-hal yang sebenarnya sudah tidak sehat, tidak layak, atau tidak untuk kita. Tapi hidup bukan sekadar tentang bertahan, ia juga tentang mengetahui kapan harus berhenti. Filsafat Stoik, dalam kesederhanaannya yang tajam, tidak menyuruh kita untuk selalu menggenggam. Justru ia mengajarkan keberanian untuk melepaskan. Ketika sesuatu tak lagi sesuai dengan nilai, ketika harapan tak lagi sejalan dengan realitas, atau ketika dunia memberi tanda bahwa sudah waktunya berpindah arah. Epictetus pernah berkata, "Jangan terlalu mencintai sesuatu yang bukan milikmu, karena suatu saat ia akan pergi, dan kau akan hancur bersamanya." Ia bukan menyuruh kita menjadi dingin. Ia mengajarkan kita menjadi sadar bahwa dalam kehidupan, banyak hal bersifat sementara, dan keterikatan yang berlebihan seringkali menjadi sumber penderitaan. Melepas bukan berarti kita gagal mencintai, tapi karena kita mencintai dengan bijaksana. Melepas bukan berarti kita lemah, tapi karena kita cukup kuat untuk memilih kedamaian, daripada terus bertarung di medan yang tidak lagi pantas diperjuangkan. Namun, mengapa melepas terasa begitu menyakitkan? Karena kita telah mengikatkan identitas pada apa yang kita genggam. Kita merasa bahwa pekerjaan itu adalah jati diri, bahwa hubungan itu adalah satu-satunya sumber kebahagiaan, bahwa mimpi itu harus terjadi, atau kita tidak berarti. Maka saatnya datang untuk melepas, yang terasa bukan hanya kehilangan, tapi seolah-olah diri kita ikut runtuh bersamanya. Padahal, kita bukan apa yang kita miliki. Kita adalah apa yang kita jalani dengan sadar. Dan setiap kali kita melepaskan sesuatu yang tidak lagi sesuai, kita sebenarnya sedang memberi ruang bagi diri yang lebih utuh untuk tumbuh. Lihatlah alam. Pohon yang bijak tahu kapan harus merontokkan daunnya. Ia tidak menangisi daun yang gugur karena tahu. Itulah bagian dari siklus. Ia tahu, melepaskan bukan akhir, melainkan awal dari pembaruan. Begitu juga dengan kita. Kita tidak perlu menyimpan semua hal dalam hidup. Tidak semua hubungan harus diselamatkan. Tidak semua cita-cita harus dicapai. Tidak semua orang harus kita kejar. Tidak semua luka harus kita buka terus-menerus. Ada saatnya, kita hanya perlu berdiri diam, menarik napas dan berkata, "Cukup." Dan anehnya, saat itulah kedamaian mulai kembali. Saat kita berhenti memaksakan, saat kita mengakui bahwa kita telah mencoba, dan bahwa tak semua yang kita inginkan harus berakhir sesuai harapan. Melepas bukan tanda kegagalan. Ia adalah tanda dari jiwa yang matang. Jiwa yang telah mengerti bahwa hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang kita pertahankan, tapi dari seberapa tulus kita menjalani. Dan ketika waktunya tiba, seberapa ikhlas kita melepaskan. Jadi jika hari ini kamu merasa sedang dalam dilema antara bertahan atau melepas, jangan hanya bertanya, apa yang akan terjadi jika aku menyerah? Tapi bertanyalah juga, apa yang akan terjadi jika aku terus bertahan dalam sesuatu yang telah kehilangan jiwa? Karena seringkali melepaskan bukan akhir dari segalanya, tapi permulaan dari hal-hal yang selama ini tak bisa datang, karena tangan kita terlalu penuh untuk menyambutnya. Hidup bukanlah serangkaian hal yang harus kita kuasai, melainkan serangkaian momen yang perlu kita pahami. Dan dalam pemahaman itu, lahirlah ketenangan, lahirlah kebijaksanaan dari 10 pelajaran yang telah kita renungkan bersama tentang melepas, menerima, mengalir, dan mengendalikan diri. Kita mulai melihat bahwa ketenangan sejati tidak datang dari kemenangan atas dunia, tapi dari kemenangan atas diri sendiri. Kita menyadari bahwa tidak semua hal perlu kita genggam, tidak semua hal layak diperjuangkan, dan tidak semua keinginan harus diwujudkan. Stoikisme bukan ajaran untuk menyerah, tapi untuk menyadari, untuk berhenti berlari tanpa arah. Untuck Tidak lagi memaksa dunia sesuai kehendak kita, tapi melatih diri untuk selaras dengan kenyataan. Karena saat kita tahu kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan, saat itulah kita benar-benar bebas. Dan barangkali dalam diam, dalam jeda, dalam pilihan untuk tidak terburu, kita mulai mengenal makna dari hidup yang utuh,
Jika renungan ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jika kata-kata ini membantumu melihat hidup dengan cara yang lebih jernih, maka izinkan kami menemanimu lebih jauh di perjalanan ini. Subscribe channel Senandika Filsafat untuk konten reflektif, narasi kehidupan, dan kebijaksanaan stoik yang dikisahkan dalam bentuk monolog jiwa. Di sini, kita tidak menawarkan motivasi instan. Kita mengundangmu untuk merenung. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan jawaban, melainkan keberanian untuk duduk dengan pertanyaan. Sampai bertemu di Senandika berikutnya. Tetap tenang, tetap jernih, tetap bijaksana. Kita tidak perlu mengendalikan segalanya untuk tetap merasa utuh.